Diusir mertua padahal suami baru meninggal. Aku tak percaya dia hanya mengincar harta anaknya saja. Ku buat dia masuk penjara karena tindakannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi yang biasanya kurasakan hangat menerpa wajah kini terasa dingin dan hampa. Kamar ini, yang dulu selalu dipenuhi tawa dan kehangatan Faza, kini hanya menyisakan jejak kepergiannya yang menyayat hati. 7 hari berlalu sejak Faza menghembuskan napas terakhirnya. Namun rasanya seperti baru kemarin aku menggenggam tangannya yang semakin dingin, mengucapkan janji setia yang kini terasa begitu pahit. Faza adalah segalanya bagiku. Cinta pertamaku, sahabat terbaikku, dan sandaran hidupku. Pertemuan kami bagai cerita klise dalam novel romantis. Aku, seorang gadis biasa yang bekerja di sebuah toko buku kecil, dan dia, seorang arsitek muda berbakat yang sering mampir mencari inspirasi. Dari obrolan ringan tentang buku, kami menemukan kecocokan yang tak terduga. Cinta tumbuh perlahan, namun mengakar begitu kuat hingga kami memutuskan untuk membangun rumah tangga bersama. 5 tahun pernikahan kami adalah babak terindah dalam hidupku. Faza adalah sosok yang penyayang, perhatian, dan selalu mendukung impian-impianku. Kami berbagi suka dan duka, membangun mimpi bersama, dan merencanakan masa depan yang indah. Kepergiannya karena serangan jantung mendadak terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Selama masa pernikahan, hubunganku dengan Ibu Ratih, Ibunda Faza, bisa dibilang tidak terlalu dekat namun juga tidak buruk. Beliau adalah sosok wanita yang elegan dan berwibawa. Namun ada jarak yang selalu terasa di antara kami. Beliau selalu bersikap sopan dan formal. Namun jarang sekali menunjukkan kehangatan seorang ibu mertua kepada menantunya. Aku selalu berusaha untuk mengambil hatinya. Namun sepertinya ada tembok tak kasat mata yang sulit ditembus. Kini, setelah Faza tiada, tembok itu terasa semakin tinggi dan dingin. Sejak hari pemakaman, Ibu Ratih lebih banyak diam dan menyendiri. Aku mengerti kesedihannya. Seorang ibu kehilangan putra tercintanya. Aku pun merasakan hal yang sama, kehilangan belahan jiwaku. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku tidak nyaman. Sebuah tatapan dingin dan penuh perhitungan yang sesekali tertangkap saat ia melihat sekeliling rumah, atau saat aku berbicara tentang kenangan bersama Faza. Pagi ini, setelah 7 hari berlalu, Ibu Ratih memanggilku untuk sarapan bersama. Suasana di meja makan terasa begitu canggung. Hanya bunyi denting sendok dan garpu yang memecah keheningan. Setelah selesai makan, Ibu Ratih mengajakku duduk di ruang keluarga. "Riana," suara Ibu Ratih terdengar datar, tanpa emosi. "Ada hal yang perlu kita bicarakan." Jantungku mulai berdebar tidak enak. Firasat buruk mulai menghantuiku. "Iya, Ibu," jawabku pelan, mencoba menyembunyikan kegugupan. Ibu Ratih menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Faza sudah tidak ada. Kamu tahu itu?" Aku mengangguk, air mata kembali menggenang di pelupuk mata. Rumah ini adalah milik Faza. Dulu, sebelum menikah denganmu, dia membelinya dengan uangnya sendiri. Aku mengerutkan kening. Tapi, setelah menikah, ini juga menjadi rumah kita, Ibu. Kita membangun banyak kenangan di sini. "Kenangan tetaplah kenangan," balas Ibu Ratih dingin. "Sekarang, Faza sudah tidak ada. Kamu tidak punya hubungan darah dengan keluarga ini lagi." Kata-kata itu bagai pisau yang menghujam jantungku. Aku menatap Ibu Ratih, mencoba mencari secercah kehangatan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah ketegasan yang dingin. "Maksud Ibu?" tanyaku lirih. Sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Maksud Ibu, kamu harus pergi dari sini,"
ucapnya tanpa ragu. Rumah ini akan ibu tempati. Kamu bisa mencari tempat tinggal lain. Aku terperanjat. Ibu, bagaimana mungkin? Saya baru saja kehilangan suami saya. Kemana saya harus pergi? Itu bukan urusan ibu, jawabnya acuh tak acuh. Kamu sudah dewasa, bisa mengurus dirimu sendiri. Air mata kini tak terbendung lagi. Aku merasa seperti dihantam ombak besar. Kehilangan Faza saja sudah begitu menyakitkan. Ditambah lagi dengan perlakuan ibunya yang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah ini yang Faza inginkan? Ibu? Tanyaku dengan suara bergetar. Mengusir istrinya yang baru saja ditinggal pergi. Ibu Ratih terdiam sejenak. Namun kemudian menjawab dengan nada sinis. Faza sudah tidak ada. Kamu tidak perlu lagi membawa-bawa namanya. Ada sesuatu dalam jeda dan nada bicaranya yang membuatku semakin curiga. Apakah benar ini hanya soal rumah? Atau ada hal lain yang ia inginkan? Tatapan matanya yang sesekali melirik arah lemari tempat Faza menyimpan dokumen-dokumen penting semakin menguatkan firasat burukku. Apa? Ibu hanya menginginkan harta Faza? Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari bibirku. Wajah Ibu Ratih menegang. Berani kamu menuduh ibu seperti itu? Lalu, kenapa ibu begitu terburu-buru mengusir saya? Bahkan sebelum 7 hari kepergian Faza berlalu, aku balas bertanya, mulai merasakan amarah yang bercampur dengan kesedihan. Ibu Ratih tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan dingin yang membuat bulu kudukku meremang. Saya tidak akan pergi, ibu, ucapku akhirnya, dengan suara yang lebih mantap meski hati masih terasa perih. Rumah ini adalah rumah saya juga. Saya adalah istri Faza, dan saya berhak atas sebagian dari apa yang ia tinggalkan. Kita lihat saja nanti, jawab Ibu Ratih sinis, berdiri dan melangkah pergi meninggalkanku yang terduduk lemas di sofa. Di saat itulah, aku mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Bukan hanya soal pengusiran ini, tapi juga tatapan mata Ibu Ratih dan nada bicaranya. Aku tidak percaya. Seorang ibu bisa begitu tega pada menantunya yang baru saja kehilangan suami. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan untuk memiliki rumah ini. Mungkinkah ia memang hanya mengincar harta Faza? Dan jika benar, sampai sejauh mana ia akan bertindak? Pikiran itu bagai duri yang menusuk-nusuk hatiku. Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus memperjuangkan hakku dan mengungkap kebenaran. Apapun itu. Janji pada Faza untuk selalu menjaga diri dan apa yang menjadi miliknya tiba-tiba terasa begitu berat untuk dipikul. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Ibu Ratih seolah menarik diri, menghabiskan waktunya di kamar Faza. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rasa kehilangan Faza masih begitu kuat. Namun kini ditambah dengan perasaan terasingkan dan ancaman kehilangan tempat tinggal. Aku mencoba untuk tetap tegar. Meskipun air mata seringkali mengalir tanpa bisa dicegah. Aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu diusir begitu saja. Aku harus mencari tahu hak-hakku sebagai seorang istri. Saat sedang merenung di ruang kerja Faza, mataku tak sengaja tertumbuk pada sebuah amplop coklat tebal di dalam laci meja kerjanya. Di atas amplop itu tertulis jelas nama Faza dengan tulisan tangannya sendiri. Instingku mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang ternyata adalah surat wasiat Faza. Aku mulai membacanya dengan saksama. Jantungku berdegup semakin kencang seiring dengan setiap kalimat yang kubaca. Faza menuliskan dengan jelas bahwa seluruh harta bendanya, termasuk rumah ini, diwariskan kepadaku, Riana, istrinya tercinta. Ia juga menuliskan pesan-pesan terakhirnya untukku, penuh dengan cinta dan harapan untuk masa depanku. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan hanya karena kesedihan,
tetapi juga karena rasa haru dan cinta yang begitu besar dari Faza. Namun, di bagian akhir surat wasiat itu, ada sebuah kalimat yang membuatku terkejut. Faza menuliskan harapannya agar ibunya, Ibu Ratih, tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dariku. Ia meminta agar aku tidak melupakan jasa-jasa ibunya selama ini. Setelah selesai membaca surat wasiat itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku punya dasar yang kuat untuk mempertahankan hakku atas rumah ini dan harta peninggalan Faza lainnya. Aku yakin, dengan surat wasiat ini, Ibu Ratih tidak akan bisa begitu saja mengusirku. Dengan surat wasiat di tangan, aku memberanikan diri untuk menemui Ibu Ratih di kamarnya. Beliau sedang duduk di tepi ranjang, memandangi foto Faza dengan tatapan kosong. "Ibu," panggilku pelan. Ibu Ratih menoleh, tatapannya dingin dan tanpa ekspresi. "Saya ingin ibu melihat ini," kataku sambil menyodorkan surat wasiat Faza. Ibu Ratih menerima surat itu dengan enggan. Ia membacanya perlahan, dan aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Awalnya terkejut, kemudian alisnya berkerut, dan akhirnya tatapannya menjadi sulit dibaca. Setelah selesai membaca, ia meletakkan surat itu di atas meja tanpa menatapku. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. "Ini adalah surat wasiat Faza, Ibu. Dengan ini, jelas bahwa saya berhak atas rumah ini dan harta peninggalannya," kataku dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ibu Ratih mendongak, menatapku dengan tatapan tajam. "Kamu pasti berbohong. Faza tidak mungkin menuliskan ini. Kamu pasti sudah memalsukannya." Tuduhan itu bagai tamparan keras di wajahku. Saya tidak mungkin melakukan hal serendah itu. "Ibu, ini adalah surat wasiat Faza yang saya temukan di ruang kerjanya." "Tidak, ibu tidak percaya. Faza pasti sudah dijampi-jampi olehmu. Kamu hanya mengincar hartanya sejak awal." Ibu Ratih meninggikan suaranya. Nada bicaranya penuh dengan amarah dan tuduhan. Aku mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku terluka oleh kata-katanya. "Ibu, saya mencintai Faza. Saya tidak pernah memikirkan hartanya. Surat wasiat ini adalah bukti bahwa Faza juga mencintai dan mempercayai saya." "Cukup," bentak Ibu Ratih. "Ibu tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Surat ini palsu. Kamu pasti sudah merencanakan semuanya." Ia berdiri dengan kasar dan menunjuk ke arah pintu. "Sekarang pergi dari kamar ibu. Ibu tidak sudi melihat wajahmu lagi." Aku menghela napas berat. Percuma saja berdebat dengannya saat ini. Ia sudah dibutakan oleh amarah dan prasangkanya. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku punya surat wasiat Faza sebagai pegangan. Saat aku berbalik untuk pergi, aku melihat Ibu Ratih mengambil surat wasiat itu dan menyimpannya di dalam laci meja riasnya. Sebuah firasat buruk kembali menghantuiku. Kenapa ia menyimpannya? Apakah ia berencana untuk menghilangkannya? Kecurigaanku semakin kuat. Bukan hanya soal harta, tapi ada sesuatu yang lain yang disembunyikan oleh Ibu Ratih. Aku harus lebih berhati-hati dan mulai mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Titik pemicu konflik ini semakin jelas. Aku tidak hanya harus berjuang untuk hakku, tetapi juga melawan prasangka dan mungkin saja niat buruk dari ibu mertuaku sendiri. Setelah kejadian di kamar Ibu Ratih, aku merasa semakin terisolasi di rumah ini. Ibu Ratih sama sekali tidak berbicara padaku, bahkan menghindari tatapanku. Suasana dingin dan penuh prasangka semakin menyesakan. Aku tahu, aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan dan keterasingan ini. Aku harus bertindak. Langkah pertamaku adalah mencari salinan surat wasiat Faza. Aku kembali ke ruang kerjanya dengan hati-hati, memastikan Ibu Ratih tidak melihatku. Aku memeriksa laci tempat aku menemukannya kemarin. Namun amplop coklat itu sudah tidak ada. Seperti yang kuduga, Ibu Ratih menyimpannya. Aku tidak menyerah. Aku mulai mencari di tempat lain di ruang kerja Faza. Aku memeriksa setiap laci, setiap tumpukan berkas,
berharap menemukan salinan atau catatan lain tentang surat wasiat itu. Setelah beberapa saat mencari, di dalam sebuah buku catatan kecil milik Faza, terselip selembar kertas fotokopi. Jantungku berdebar kencang saat melihat judul di bagian atas kertas itu, Surat Wasiat Faza Ardiansyah. Napas lega keluar dari bibirku. Setidaknya, aku punya bukti lain selain surat wasiat asli yang kini berada di tangan Ibu Ratih. Aku menyimpan fotokopi itu dengan aman di dalam tasku. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu tentang keabsahan surat wasiat ini. Aku memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama Faza, seorang pengacara bernama Rio. Aku ingat Faza pernah bercerita tentang Rio yang sangat membantu dalam urusan legalitas perusahaannya. Dengan sedikit keraguan, aku menghubungi Rio. Aku menceritakan situasiku, mulai dari kepergian Faza, perlakuan Ibu Ratih, hingga penemuan surat wasiat tersebut. Rio mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Saya turut berduka cita atas kepergian Faza, Riana, ucap Rio dengan nada simpatik. Mengenai surat wasiat itu, jika memang benar itu tulisan tangan Faza dan ada saksi saat penandatanganannya, maka surat itu sah secara hukum. Saya menemukan surat itu di ruang kerjanya. Rio, tidak ada catatan tentang saksi di sana. Jawabku cemas. Itu bisa menjadi masalah, kata Rio. Surat wasiat yang tidak ditandatangani di hadapan saksi tetap bisa sah, asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti seluruhnya ditulis tangan oleh pewaris. Tapi, untuk memperkuatnya, adanya saksi akan sangat membantu. Apakah ada cara lain untuk membuktikan keaslian surat wasiat itu? Tanyaku penuh harap. Kita bisa melakukan pemeriksaan forensik tulisan tangan untuk memastikan itu benar-benar tulisan Faza, jelas Rio. Selain itu, kita juga bisa mencari tahu apakah Faza pernah membicarakan tentang surat wasiat ini kepada orang lain. Pembicaraanku dengan Rio memberiku sedikit harapan dan arah. Aku memutuskan untuk mengikuti sarannya. Aku akan mencari bukti lain yang bisa menguatkan keaslian surat wasiat Faza. Aku mulai mengingat-ingat percakapan Faza beberapa waktu terakhir. Apakah ia pernah menyinggung soal surat wasiat? Apakah ia pernah bercerita tentang rencana keuangannya kepada orang lain? Tiba-tiba, aku teringat percakapan Faza dengan sahabatnya, Andre, beberapa bulan yang lalu. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikan isi pembicaraan mereka. Namun aku ingat Faza menyebutkan tentang mengamankan masa depan. Apakah itu ada hubungannya dengan surat wasiat ini? Aku memutuskan untuk mencari Andre. Aku tahu ia pasti sangat berduka atas kepergian Faza. Namun aku berharap ia bisa membantuku. Setelah mencari kontaknya, aku menghubunginya dan menceritakan situasiku. Andre terkejut mendengar ceritaku tentang perlakuan Ibu Ratih. Ia juga terkejut mendengar tentang surat wasiat itu. Faza memang pernah bercerita padaku tentang surat wasiat, kata Andre. Beberapa bulan yang lalu, ia mengatakan ingin memastikan kamu terjamin jika terjadi sesuatu padanya. Ia bilang sudah menuliskan semuanya dan menyimpannya di rumah. Pengakuan Andre bagai angin segar di tengah kegelisahanku. Ini adalah saksi yang bisa menguatkan keberadaan dan niat Faza terkait surat wasiat tersebut. Apakah kamu bersedia menjadi saksi, Andre? Tanyaku penuh harap. Tentu saja, Riana. Faza adalah sahabatku. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu dan memastikan keinginannya terpenuhi, jawab Andre dengan tulus. Dengan adanya fotokopi surat wasiat dan kesediaan Andre menjadi saksi, aku merasa sedikit lebih kuat. Namun, aku juga menyadari bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Ibu Ratih pasti tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dan terus mencari kebenaran di balik sikap dingin dan terburu-burunya mengusirku. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar harta yang ia inginkan, dan aku harus mengungkapkannya. Pengembangan konflik ini semakin terasa, dan aku harus berani menghadapinya. Setelah mendapatkan dukungan dari Andre, aku merasa ada secercah harapan. Namun, aku tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuiku mengenai sikap Ibu Ratih.
Keinginannya yang begitu kuat untuk segera mengusirku, ditambah dengan reaksinya yang begitu keras terhadap surat wasiat Faza, membuatku semakin curiga. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Ibu Ratih dengan lebih seksama. Setiap kali ia keluar kamar, matanya selalu terlihat waspada, seolah takut aku akan mencari sesuatu. Ia juga sering terlihat berbicara dengan seseorang melalui telepon dengan nada pelan dan tersembunyi. Aku tidak bisa mendengar isi pembicaraannya. Namun intuisiku mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kesedihan atas kepergian Faza. Suatu sore, saat Ibu Ratih keluar rumah, aku memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya. Aku tahu ini tidak sopan. Namun aku merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai memeriksa setiap sudut kamar dengan hati-hati. Lemari pakaian, meja rias, hingga nakas di samping tempat tidur tidak luput dari perhatianku. Saat membuka laci meja rias, tempat aku melihat Ibu Ratih menyimpan surat wasiat Faza, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. Di balik tumpukan pakaian, terselip sebuah buku catatan kecil yang tidak asing bagiku. Itu adalah buku catatan harian milik Faza. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku itu. Aku mencari tulisan-tulisan terakhir Faza, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan situasi ini. Di beberapa halaman terakhir, aku menemukan catatan-catatan singkat tentang kondisi kesehatannya beberapa minggu sebelum ia meninggal. Ia menulis tentang rasa tidak nyaman di dadanya, sesak napas, dan rasa lelah yang berlebihan. Namun, ia tidak pernah mengatakan hal ini kepadaku. Ia selalu terlihat baik-baik saja di depanku. Kemudian, aku menemukan catatan yang lebih mengejutkan. Beberapa hari sebelum kepergiannya, Faza menulis tentang pertemuannya dengan seorang notaris. Ia menuliskan detail tentang pembuatan surat wasiat dan keinginannya agar aku, sebagai istrinya, menjadi ahli waris tunggal. Ia juga menuliskan kekhawatirannya tentang ibunya dan berharap aku bisa tetap menjalin hubungan baik dengannya. Namun, di halaman berikutnya, ada catatan yang membuatku membeku. Faza menulis tentang percakapannya dengan Ibu Ratih beberapa minggu sebelumnya. Dalam catatan itu, Faza mengungkapkan kekecewaannya karena Ibu Ratih terus-menerus mendesaknya untuk mengubah surat wasiat dan memasukkan namanya sebagai salah satu ahli waris utama. Faza menolak permintaan itu dengan tegas, mengatakan bahwa ia sudah memiliki pertimbangan sendiri mengenai siapa yang berhak atas hartanya. Setelah membaca catatan itu, aku merasa seperti tersambar petir. Jadi, selama ini Ibu Ratih memang mengetahui tentang surat wasiat Faza. Ia bahkan berusaha untuk mempengaruhinya agar mengubah isi surat wasiat tersebut. Dan ketika Faza menolak, ia mungkin merasa marah dan kecewa. Apakah mungkin kemarahan dan kekecewaannya itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang lebih buruk? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benakku, membuatku merinding ketakutan. Apakah mungkin Ibu Ratih tidak hanya menginginkan harta Faza, tetapi juga terlibat dalam kepergiannya? Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran mengerikan itu. Tidak mungkin, seorang ibu tidak mungkin menyakiti anaknya sendiri. Tapi, sikap dinginnya, keburuannya mengusirku, dan pengetahuannya tentang surat wasiat itu, semuanya terasa begitu mencurigakan. Aku memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang riwayat kesehatan Faza. Aku ingat ia pernah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin beberapa bulan yang lalu. Aku akan mencoba mencari tahu hasilnya. Dengan hati-hati, aku keluar dari kamar Ibu Ratih dan kembali ke kamarku. Aku merasa semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus mengungkap kebenaran ini, bukan hanya untuk mempertahankan hakku, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Faza. Kecurigaan ini semakin kuat, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Klimaks dari ketegangan ini semakin dekat. Dengan tekad yang bulat, aku mulai mencari informasi mengenai riwayat kesehatan Faza. Aku ingat ia selalu menyimpan rapi semua dokumen pentingnya di dalam sebuah map berwarna biru di lemari kerjanya. Aku kembali ke sana, kali ini dengan perasaan yang lebih waspada. Setelah mencari dengan teliti,
Aku menemukan map biru itu. Di dalamnya terdapat berbagai macam dokumen, mulai dari polis asuransi, sertifikat tanah, hingga laporan-laporan kesehatan Faza. Aku mencari laporan pemeriksaan terakhirnya. Setelah menemukan laporan yang relevan, aku membacanya dengan saksama. Hasilnya menunjukkan bahwa Faza memang memiliki sedikit masalah dengan tekanan darahnya. Namun secara keseluruhan kondisinya baik dan tidak ada indikasi penyakit jantung yang serius. Dokter hanya menyarankan untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Aku mengerutkan kening. Serangan jantung mendadak? Bukankah itu aneh jika sebelumnya tidak ada riwayat penyakit jantung yang signifikan? Kecurigaanku terhadap kepergian Faza semakin menguat. Aku kembali membuka buku harian Faza dan membaca catatan tentang gejala-gejala yang ia rasakan beberapa minggu terakhir. Rasa tidak nyaman di dada, sesak napas, dan kelelahan yang berlebihan. Gejala-gejala itu memang bisa mengarah pada masalah jantung. Namun mengapa Faza tidak pernah menceritakannya padaku? Dan mengapa dokter tidak menemukan masalah serius saat pemeriksaan terakhirnya? Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benakku. Apakah mungkin ada faktor lain yang menyebabkan serangan jantung Faza? Sesuatu yang tidak terdeteksi dalam pemeriksaan rutin? Aku teringat percakapan samar-samar antara Faza dan Ibu Ratih beberapa minggu sebelum Faza meninggal. Saat itu, aku sedang di dapur dan tidak terlalu memperhatikan. Namun aku mendengar Ibu Ratih memaksa Faza untuk meminum vitamin yang diberikan oleh seorang teman lamanya. Faza sempat menolak karena merasa tidak enak badan. Namun Ibu Ratih terus mendesaknya. Ini bagus untuk kesehatanmu. Nah, teman ibu sudah lama mengonsumsinya dan merasa lebih sehat. Begitu yang kudengar dari Ibu Ratih. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Namun, sekarang, ingatan itu terasa begitu mengganggu. Vitamin dari teman lama Ibu Ratih? Mengapa Faza merasa tidak enak badan setelah meminumnya? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang vitamin itu. Aku mencoba bertanya kepada asisten rumah tangga kami, Bei Inah, apakah ia pernah melihat atau mendengar tentang vitamin tersebut. Oh, itu yang botolnya kecil warna coklat ya, Non? Tanya Bei Inah. Iya, sering ibu kasih ke Den Faza pagi-pagi setelah sarapan. Katanya bagus untuk stamina. Apakah Bei Inah tahu dari mana ibu mendapatkannya? Tanyaku penasaran. Kurang tahu persis, Non. Tapi, ibu pernah bilang itu dari teman lamanya yang datang ke rumah beberapa kali. Jawab Bei Inah. Informasi dari Bei Inah semakin membuatku curiga. Mengapa Ibu Ratih begitu bersikeras agar Faza meminum vitamin itu padahal Faza merasa tidak enak badan? Dan mengapa Faza tidak pernah bercerita tentang hal ini padaku? Aku merasa ada tabir rahasia yang sedang berusaha disembunyikan. Kematian Faza yang mendadak, surat wasiat yang janggal di mata Ibu Ratih, dan vitamin misterius itu. Semuanya terasa seperti potongan-potongan puzzle yang belum tersusun. Aku memutuskan untuk menghubungi Andre lagi. Aku menceritakan ingatan tentang vitamin itu dan kecurigaanku mengenai riwayat kesehatan Faza. Ini gila, Riana, kata Andre terkejut. Apakah mungkin ada hubungannya dengan kepergian Faza? Aku tidak tahu, Andre. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan semua kejanggalan ini. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jawabku dengan suara bergetar. Apa rencanamu sekarang? Tanya Andre. Aku akan mencari tahu siapa teman lama Ibu Ratih itu dan apa sebenarnya vitamin itu. Jawabku dengan tekad yang membara. Aku harus mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Aku tahu, langkah ini sangat berbahaya. Jika kecurigaanku benar, maka aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar dan mungkin mengancam keselamatanku. Namun, demi Faza dan demi keadilan, aku tidak bisa mundur. Resolusi dari konflik ini akan sangat ditentukan oleh keberhasilanku mengumpulkan bukti-bukti ini. Mencari jejak teman lama Ibu Ratih ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Bei Inah hanya mengingat sekilas sosok wanita parubaya yang datang beberapa kali ke rumah. Ia tidak tahu namanya,
alamatnya, atau informasi kontak lainnya. Ibu Ratih sendiri tentu saja tidak akan memberikan informasi apapun padaku. Aku mulai memutar otak, mencoba mengingat apakah Faza pernah menyebut nama teman lama ibunya. Namun, ingatan tentang percakapan mereka sangat terbatas. Aku hanya ingat Faza terkadang merasa risih dengan perhatian berlebihan ibunya dan saran-saran kesehatannya. Aku mencoba mencari petunjuk lain di kamar Ibu Ratih. Dengan sangat hati-hati, saat ia sedang keluar rumah, aku kembali menyelinap masuk. Aku memeriksa foto-foto yang terpajang di meja dan dinding kamarnya, berharap menemukan foto Ibu Ratih bersama teman lamanya itu. Namun, sebagian besar foto adalah foto keluarga dan teman-teman arisan Ibu Ratih yang tidak kukenal. Di dalam sebuah kotak perhiasan di meja rias, aku menemukan beberapa kartu nama yang sudah usang. Aku memeriksanya satu persatu. Namun tidak ada nama yang terasa familiar atau cocok dengan deskripsi Bei Inah. Frustrasi mulai melandaku. Setiap jalan yang kutempuh seolah buntu. Namun, aku tidak bisa menyerah. Aku harus terus mencari. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Beberapa bulan yang lalu, saat ulang tahun Ibu Ratih, Faza membuatkan sebuah album foto kenangan untuk ibunya. Mungkin di dalam album itu ada foto teman lama yang kucari. Aku mencari album foto itu di ruang keluarga. Setelah menemukannya, aku membuka halamannya dengan hati-hati, meneliti setiap wajah yang ada di sana. Di antara foto-foto masa muda Ibu Ratih dan foto-foto keluarga, aku menemukan beberapa foto seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan senyum yang sedikit dibuat-buat. Wanita itu terlihat beberapa kali berfoto bersama Ibu Ratih dalam acara-acara yang berbeda. Di balik salah satu foto, terdapat tulisan tangan Ibu Ratih, "Retno, sahabat setia." Retno. Akhirnya aku mendapatkan sebuah nama. Sekarang, langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa Retno ini dan bagaimana aku bisa menghubunginya. Aku mencoba mencari nama Retno di buku telepon lama di rumah. Namun tidak ada yang cocok. Aku juga mencoba mencari di media sosial. Namun ada banyak orang bernama Retno. Tanpa informasi yang lebih spesifik, pencarianku terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku kembali menghubungi Andre dan menceritakan perkembangan penyelidikanku. Retno nama yang cukup umum, kata Andre berpikir. Apakah ada petunjuk lain dari foto itu? Mungkin tempat atau waktu foto itu diambil. Aku kembali melihat foto itu dengan lebih teliti. Di latar belakang salah satu foto, terlihat samar-samar sebuah papan nama toko dengan tulisan yang tidak terlalu jelas. Aku mencoba memperbesar foto itu dengan ponselku, berharap bisa membaca tulisannya. Setelah beberapa kali mencoba, aku berhasil mengenali beberapa huruf. Sehat alami. Andre. Aku menemukan petunjuk. Di salah satu foto, ada latar belakang toko dengan nama seperti Sehat Alami, kataku antusias. Itu bisa jadi petunjuk bagus. Riana, coba cari di internet atau buku direktori bisnis tentang toko dengan nama yang mirip di sekitar tempat tinggalmu. Saran Andre. Aku segera mengikuti saran Andre. Aku mencari di internet dengan kata kunci, toko Sehat Alami, nama kota tempat tinggalku. Setelah beberapa kali mencari, aku menemukan beberapa toko dengan nama yang mirip. Aku mulai melihat detail alamat dan informasi kontak setiap toko. Salah satu toko, bernama Sumber Sehat Alami, yang berlokasi tidak terlalu jauh dari rumah kami, memiliki foto profil di internet yang menampilkan seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita di foto bersama Ibu Ratih. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Mungkinkah ini orang yang kucari? Aku segera menyimpan alamat dan nomor telepon toko tersebut. Aku berencana untuk mengunjungi toko itu besok. Aku harus bertemu dengan Retno dan mencari tahu tentang vitamin yang ia berikan kepada Faza. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran. Namun aku juga menyadari bahwa bahaya mungkin sedang mengintai. Pengembangan konflik ini semakin intens, dan aku harus berhati-hati dalam setiap langkahku. Dengan jantung berdebar-debar,
Keesokan paginya aku menuju ke toko Sumber Sehat Alami. Lokasinya ternyata berada di sebuah ruko kecil yang cukup ramai di kawasan perumahan yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Saat memasuki toko, aroma rempah dan herbal langsung menyambutku. Berbagai macam produk kesehatan alami tertata rapi di rak-rak kayu. Di balik meja kasir, berdiri seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi, persis seperti wanita di foto bersama Ibu Ratih. Senyumnya ramah namun terasa sedikit formal. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghampirinya. "Selamat pagi, Bu," sapaku dengan berusaha tenang. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Jawab wanita itu dengan nada lembut. "Saya mencari Ibu Retno," kataku langsung. Wanita itu tersenyum sedikit terkejut. "Oh, saya sendiri Retno. Ada keperluan apa ya, Mbak?" Aku mencoba untuk tidak terlihat gugup. "Begini, Bu Retno, nama saya Riana. Saya istrinya Faza Ardiansyah." Ekspresi wajah Retno langsung berubah. Senyumnya menghilang, dan matanya menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketidaknyamanan. "Oh, saya turut berduka cita atas kepergian Mas Faza," ucapnya dengan nada yang lebih hati-hati. "Terima kasih, Bu Retno," jawabku. "Saya datang ke sini karena saya ingin bertanya mengenai vitamin yang Ibu berikan kepada Faza beberapa waktu lalu." Retno terlihat semakin gelisah. Ia mengalihkan pandangannya sejenak sebelum kembali menatapku. "Vitamin? Oh, itu hanya suplemen herbal biasa. Saya memberikannya kepada Ratih untuk menjaga kesehatan Faza." "Apakah Ibu ingat persisnya suplemen apa itu?" desakku. Faza sempat merasa tidak enak badan setelah meminumnya. "Mungkin hanya kebetulan saja, Mbak. Itu hanya campuran herbal alami, tidak ada efek samping yang berbahaya," jawab Retno dengan nada defensif. "Bisakah Ibu menunjukkan suplemen itu kepada saya?" pintaku. Retno tampak ragu sejenak. "Maaf, Mbak, stoknya sedang kosong. Saya harus memesan lagi dari distributor." Jawaban Retno semakin membuatku curiga. Mengapa ia begitu enggan menunjukkan suplemen itu? Apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Apakah Ibu bisa memberitahu saya nama distributornya? Atau mungkin nama produknya? Aku terus bertanya. Retno terlihat semakin terpojok. "Maaf, Mbak, saya tidak bisa memberikan informasi itu. Itu rahasia perusahaan." "Rahasia perusahaan untuk suplemen kesehatan biasa?" Aku menyindir. "Atau ada sesuatu yang lain di dalamnya yang tidak ingin Anda ketahui?" Retno terdiam, wajahnya terlihat tegang. Aku bisa merasakan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Begini, Bu Retno," aku melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Suami saya meninggal dunia secara mendadak. Hasil pemeriksaan kesehatannya tidak menunjukkan adanya masalah jantung yang serius. Beberapa minggu sebelum meninggal, ia mengeluhkan gejala yang aneh setelah meminum vitamin dari Anda. Saya hanya ingin tahu, apa sebenarnya isi suplemen itu?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Retno. Ia terlihat sangat tidak nyaman. Saya hanya ingin membantu," lirihnya. "Ratih sangat khawatir dengan kesehatan Faza. Khawatir sampai memberikan suplemen yang membuat Faza merasa tidak enak badan?" balasku. "Atau khawatir karena Faza tidak mau mengubah surat wasiatnya?" Retno terkejut mendengar pertanyaanku. Matanya melebar. Anda tahu soal itu?" "Saya tahu banyak, Bu Retno," jawabku tegas. "Saya tahu Ibu adalah teman dekat Ibu mertua saya. Saya juga tahu Ibu mertua saya sangat ingin menjadi ahli waris Faza. Dan saya curiga, vitamin yang Anda berikan mungkin ada hubungannya dengan kepergian suami saya." Retno menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Keheningan menyelimuti toko kecil itu. Aku menunggu dengan sabar, memberikan kesempatan padanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, Retno mengangkat wajahnya.
Air mata terlihat jelas membasahi pipinya. Saya tidak bermaksud jahat, Mbak Riana. Ratih sangat sedih dan merasa tidak adil karena Faza mewariskan semuanya kepada Anda. Ia hanya ingin sedikit membantu agar Faza berubah pikiran. Pengakuan Retno membuatku terkejut sekaligus marah. Jadi, Ibu Ratih memang terlibat dalam hal ini. Dan Retno, sebagai temannya, mungkin tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Klimaks dari penyelidikanku semakin dekat. Aku harus membuat Retno mengatakan semuanya. Membantu bagaimana maksud ibu? Desaku, suaraku bergetar menahan amarah. Membantu dengan memberikan vitamin yang membuat suami saya sakit? Atau membantu dengan cara yang lebih berbahaya? Retno terisak. Tidak, Mbak Riana, sungguh. Saya tidak pernah berniat menyakiti Mas Faza. Ratih hanya ia sangat putus asa. Ia merasa Faza tidak adil padanya. Tidak adil karena Faza memilih istrinya sebagai ahli waris. Aku memotong. Seorang ibu seharusnya bahagia melihat anaknya bahagia dengan pilihannya. Kecuali, ia memang hanya menginginkan harta. Retno terdiam lagi, air matanya terus mengalir. Aku menatapnya dengan tajam, menunggu pengakuannya yang sebenarnya. Ratih, ia datang kepada saya beberapa minggu sebelum Mas Faza meninggal. Retno mulai bercerita dengan suara lirih. Ia sangat marah dan kecewa karena Mas Faza sudah membuat surat wasiat tanpa sepengetahuannya. Ia bilang, ia sudah membesarkan Faza seorang diri setelah suaminya meninggal, dan ia berhak atas sebagian besar hartanya. Lalu, apa hubungannya dengan vitamin itu? Tanyaku, semakin tidak sabar. Retno menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ratih meminta saya untuk memberikan sesuatu yang bisa membuat Mas Faza sedikit sakit, tidak terlalu parah, hanya agar ia merasa tidak nyaman dan mungkin mengubah pikirannya tentang surat wasiat itu. Sesuatu? Sesuatu seperti apa? Desaku. Retno menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya memberikan Ratih sedikit ekstrak tanaman tertentu yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di dada dan sesak napas jika dikonsumsi berlebihan. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Jadi, vitamin itu bukanlah suplemen biasa. Itu adalah sesuatu yang bisa memengaruhi kesehatan Faza. Dan ibu memberikan itu pada ibu mertua saya? Tanyaku dengan nada tidak percaya. Ibu tahu itu bisa membahayakan Faza? Tidak, Mbak. Sungguh. Saya katakan pada Ratih dosisnya sangat kecil dan tidak berbahaya. Saya kasihan padanya. Ia sangat terpukul dan merasa tidak berdaya. Jawab Retno dengan panik. Tapi, Faza meninggal karena serangan jantung mendadak. Seruku. Apakah ibu yakin? Ekstrak tanaman? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Retno menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak mungkin, Mbak. Dosisnya sangat kecil. Saya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Aku menatap Retno dengan curiga. Apakah aku bisa mempercayai perkataannya? Ia memang terlihat ketakutan dan menyesal. Namun ia juga jelas-jelas membantu Ibu Ratih menyembunyikan sesuatu. Apakah ibu mertua saya tahu dosisnya? Tanyaku. Retno terdiam sejenak. Saya tidak tahu pasti. Saya hanya memberikannya satu botol kecil dan mengatakan cara pemakaiannya. Aku merasa darahku mendidih. Jadi, Ibu Ratih mungkin telah memberikan dosis yang lebih tinggi kepada Faza tanpa sepengetahuan Retno. Atau mungkin, ekstrak tanaman itu berinteraksi dengan kondisi kesehatan Faza yang tidak terdeteksi. Saya harus melaporkan ini ke polisi, kataku tegas. Apa yang kalian lakukan sangat berbahaya dan mungkin telah menyebabkan kematian suami saya. Retno tersentak. Jangan, Mbak. Mohon. Ratih pasti sangat menyesal. Saya juga. Kami tidak bermaksud sejauh ini. Kalian tidak bermaksud? Suami saya meninggal dunia. Dan kalian bilang tidak bermaksud? Air mataku akhirnya tumpah.
Kalian telah merenggut nyawanya hanya karena keserakahan. Aku mengeluarkan ponselku dan bersiap untuk menghubungi polisi. Retno terlihat panik dan berusaha mencegahku. Tunggu, Mbak. Biarkan saya bicara dengan Ratih dulu. Saya akan membuatnya mengakui semuanya. Mohon jangan libatkan polisi dulu. Pintanya dengan putus asa. Aku menatap Retno dengan ragu. Apakah aku bisa mempercayainya? Namun, mungkin ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan pengakuan langsung dari Ibu Ratih. Baik, kataku akhirnya dengan berat hati. Saya beri Ibu waktu. Tapi, jika Ibu berbohong atau mencoba menyembunyikan sesuatu, saya pastikan kalian berdua akan berurusan dengan polisi. Aku memberikan nomor teleponku kepada Retno dan memintanya untuk segera menghubungiku setelah berbicara dengan Ibu Ratih. Setelah itu, dengan hati yang penuh dengan amarah dan kesedihan, aku meninggalkan toko Sumber Sehat Alami. Pengakuan Retno telah membuka tabir kejahatan yang lebih besar dari yang kubayangkan. Klimaks dari konflik ini semakin dekat, dan aku harus bersiap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin sangat menyakitkan. Setelah meninggalkan toko Retno, pikiranku berkecamuk. Pengakuan Retno tentang ekstrak tanaman itu benar-benar mengguncangkanku. Kemarahan dan kesedihan bercampur aduk menjadi satu. Aku tidak menyangka ibu mertuaku bisa bertindak sejauh ini hanya demi harta. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Nama Retno tertera di layar. Dengan jantung berdebar, aku mengangkat panggilan itu. Halo, Mbak Riana. Suara Retno terdengar gemetar di ujung telepon. Saya sudah bicara dengan Ratih. Lalu, desakku tidak sabar. Ratih, ia sangat ketakutan dan menyesal. Ia mengakui semuanya, kata Retno lirih. Ia bilang, ia memang memberikan dosis ekstrak itu lebih banyak dari yang saya sarankan. Ia sangat ingin Mas Faza merasa tidak enak badan dan mengubah surat wasiatnya. Dan ia tidak menyadari akibatnya bisa fatal? Tanyaku dengan nada sinis. Ia bilang, ia tidak menyangka akan seperti ini. Ia panik dan takut, jawab Retno. Ia bersedia bertemu dengan Anda dan menjelaskan semuanya. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang tawaran itu. Bertemu dengan Ibu Ratih? Setelah semua yang ia lakukan, namun, mungkin ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan pengakuan langsung dan mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Baik, kataku akhirnya. Kapan dan di mana? Retno menyebutkan sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari rumah kami. Mereka setuju untuk bertemu sore ini. Sore harinya, dengan ditemani Andre yang khawatir dengan keselamatanku, aku tiba di kafe yang disebutkan. Ibu Ratih sudah menunggu di salah satu sudut ruangan, ditemani oleh Retno yang terlihat cemas. Wajah Ibu Ratih terlihat pucat dan matanya sembab. Saat melihatku, ia langsung menundukkan kepala. Riana. Lirihnya dengan suara bergetar. Aku duduk di hadapannya, didampingi Andre di sampingku. Suasana di antara kami terasa tegang dan penuh dengan emosi yang tertahan. Ibu Retno sudah menceritakan semuanya, kataku dingin, menatap Ibu Ratih dengan tatapan kecewa. Ibu Ratih tidak berani menatap mataku. Air mata mulai menetes di pipinya. Saya sangat menyesal, Riana. Saya tidak pernah berniat. Tidak berniat merenggut nyawa anak ibu sendiri? Potongku dengan nada sinis. Ibu Ratih tersentak mendengar kata-kataku. Tidak. Demi Tuhan, Riana. Saya hanya ingin ia mengubah surat wasiatnya. Saya merasa berhak atas hartanya setelah semua yang saya lakukan untuknya. Jadi, harta lebih berharga daripada nyawa anak ibu sendiri, balasku tajam. Keheningan kembali menyelimuti kami. Ibu Ratih terisak, tidak mampu menjawab pertanyaanku. Saya tahu apa yang telah saya lakukan salah. Akhirnya ia berkata dengan suara parau. Saya pantas dihukum. Pengakuan Ibu Ratih seharusnya membuatku merasa lega. Namun yang kurasakan justru kehampaan dan kemarahan yang semakin membara. Ia telah merencanakan sesuatu yang jahat.
Dan meskipun ia mengaku menyesal, Faza tidak akan pernah kembali. Tiba-tiba, saat aku sedang berusaha mencerna pengakuan Ibu Ratih, dua orang pria berpakaian preman menghampiri meja kami. "Selamat sore," sapa salah satu pria itu sambil menunjukkan kartu identitas polisi. "Kami mendapat laporan tentang dugaan tindak pidana di tempat ini." Aku dan Andre saling bertukar pandang dengan bingung. Siapa yang melaporkan? Polisi itu menatap Ibu Ratih. "Benar, ini Ibu Ratih Ardiansyah." Ibu Ratih mengangguk lemah. "Kami harus membawa Anda ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut," kata polisi itu. Ibu Ratih terlihat semakin pucat. Retno di sampingnya juga tampak terkejut. "Atas dasar apa?" tanyaku bingung. "Kami menerima laporan dari seseorang yang mengaku memiliki bukti tentang keterlibatan ibu dalam kematian putranya," jawab polisi itu, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Dan laporan itu berasal dari Anda, bukan?" Aku terkejut. Aku belum menghubungi polisi. Siapa yang melaporkan ini? Dan mengapa polisi menatapku seolah aku adalah dalangnya? Saat itulah, aku melihat seorang pengacara yang tidak asing menghampiri meja kami. Itu adalah pengacara keluarga Faza, Pak Herman. "Maaf, Bapak-bapak," kata Pak Herman dengan tenang. "Saya adalah kuasa hukum Ibu Ratih. Ada kesalahpahaman di sini. Klien saya datang ke sini atas permintaan seseorang." Ia menatapku dengan tatapan penuh arti. Seseorang yang sangat ingin menjebaknya. Aku membeku. Jebakan? Pengkhianatan? Aku menatap Retno, yang kini terlihat sangat gugup dan menghindari tatapanku. "Mungkin Retno telah berbohong padaku? Mungkinkah ini semua adalah rencana Ibu Ratih untuk menjebakku?" Klimaks dari konflik ini ternyata lebih rumit dan berbahaya dari yang kubayangkan. Aku merasa seperti masuk ke dalam sebuah permainan yang tidak ku mengerti aturannya. Perasaan dikhianati dan kebingungan menyeruak dalam diriku. Aku menatap Retno, mencari jawaban di matanya yang kini tertunduk dalam. Pak Herman, pengacara keluarga Faza yang selama ini bersikap sopan padaku, kini menatapku dengan sorot mata penuh tuduhan. "Apa maksud Bapak? Menjebak?" tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menyembunyikan keterkejutan. Pak Herman tersenyum tipis. "Tentu saja, Nyonya Riana. Anda datang ke pertemuan ini dengan membawa rekaman percakapan Anda dengan klien saya, bukan? Rekaman yang Anda gunakan untuk menekan dan membuatnya mengakui sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya benar." Aku terperanjat. Bagaimana Pak Herman bisa tahu tentang rekaman itu? Aku memang merekam percakapanku dengan Retno di toko, sebagai langkah antisipasi. Tapi aku belum sempat memperdengarkannya pada siapapun. Retno mengangkat wajahnya, air mata kembali membasahi pipinya. "Maafkan saya, Mbak Riana," lirihnya. Ratih sangat ketakutan. Ia meminta saya untuk menghubungi pengacaranya sebelum bertemu dengan Anda. Ia bilang, ia takut Anda akan menjebaknya. Jadi, Retno telah berkhianat. Ia berpura-pura membantuku. Namun sebenarnya ia bekerja sama dengan Ibu Ratih dan pengacaranya. Rasa sakit hati dan marah bercampur menjadi satu. "Jadi, semua pengakuan Ibu tadi bohong?" tanyaku menatap Ibu Ratih dengan tajam. Ibu Ratih menggelengkan kepalanya pelan. Namun tatapannya tidak lagi setakut sebelumnya. Ada sorot kemenangan samar di matanya. "Saya memang memberikan vitamin itu pada Faza. Tapi, saya tidak pernah berniat membunuhnya. Saya hanya ingin ia sedikit tidak enak badan agar ia mempertimbangkan kembali surat wasiatnya." "Dan Anda pikir itu benar? Membahayakan kesehatan anak Anda sendiri demi harta?" balasku dengan nada sinis. "Saya hanya panik, Riana. Saya merasa tidak adil. Faza adalah anak saya satu-satunya. Setelah ayahnya meninggal, hanya saya yang membesarkannya," jawab Ibu Ratih, mencoba membela diri. Polisi yang tadi berbicara kini menengahi. "Tenang, ibu-ibu. Mari kita selesaikan ini di kantor polisi.
Ibu Ratih, Anda tetap harus ikut dengan kami untuk memberikan keterangan. Saat Ibu Ratih berdiri untuk mengikuti polisi, ia menatapku dengan senyum sinis. Kamu pikir bisa menjebak saya, Riana? Kamu salah besar. Saya punya pengacara yang akan membuktikan bahwa kamu hanya mengincar harta anak saya. Aku terdiam, merasa seperti baru saja ditampar. Situasi berbalik begitu cepat. Aku yang tadinya merasa memiliki sedikit keunggulan, kini justru terpojok. Di kantor polisi, aku dan Andre juga dimintai keterangan. Aku menceritakan semua yang aku alami, mulai dari pengusiran, penemuan surat wasiat, kecurigaanku terhadap vitamin itu, hingga percakapanku dengan Retno. Aku menyerahkan fotokopi surat wasiat Faza dan menceritakan tentang kesediaan Andre menjadi saksi. Namun, Pak Herman dengan lihai mematahkan setiap argumenku. Ia menekankan bahwa surat wasiat itu tidak memiliki saksi dan keasliannya masih perlu dipertanyakan. Ia juga menuduhku memiliki motif untuk memalsukan surat wasiat demi mendapatkan harta Faza. Mengenai vitamin itu, ia berargumen bahwa itu hanyalah suplemen herbal biasa dan tidak mungkin menyebabkan kematian. Retno, yang juga dimintai keterangan, kini memberikan kesaksian yang berbeda dari pengakuannya di toko. Ia mengatakan bahwa ia hanya memberikan suplemen biasa atas permintaan Ibu Ratih, dan tidak tahu menahu tentang niat buruk Ibu Ratih jika memang ada. Ia bahkan menyeratkan bahwa akulah yang terlalu paranoid dan menuduh Ibu Ratih tanpa bukti yang jelas. Aku merasa frustrasi dan marah. Mereka semua bersekongkol untuk melawanku. Polisi pun terlihat lebih condong untuk mempercayai keterangan Ibu Ratih dan pengacaranya, mengingat status sosial dan reputasi keluarga Faza. Setelah berjam-jam di kantor polisi, aku dan Andre diperbolehkan pulang. Namun, status Ibu Ratih masih belum jelas. Polisi mengatakan mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di perjalanan pulang, Andre mencoba menenangkanku. Jangan menyerah, Riana. Kita punya surat wasiat dan kesaksianku. Kita bisa membuktikan kebenarannya. Tapi, Andre, mereka memutarbalikkan fakta. Mereka membuatku terlihat seperti penjahat yang hanya mengincar harta Faza. Aku takut. Air mataku kembali mengalir. Kita akan mencari bukti lain. Riana, kita akan mengungkap kebohongan mereka. Faza tidak akan tenang jika keadilan tidak ditegakkan, kata Andre dengan nada penuh keyakinan. Aku tahu Andre benar. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus berjuang untuk kebenaran. Meskipun aku merasa sendirian dan terjebak dalam jaring kebohongan yang rumit ini. Pengembangan konflik ini semakin menegangkan, dan aku harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Klimaks dari pertarungan ini akan sangat menentukan nasibku dan keadilan untuk Faza. Setelah kejadian di kantor polisi, aku merasa semakin terpuruk. Tuduhan Pak Herman dan perubahan kesaksian Retno membuatku terlihat buruk di mata polisi. Aku tahu, aku tidak bisa hanya mengandalkan surat wasiat yang keabsahannya masih dipertanyakan. Aku harus mencari bukti lain. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku mulai memikirkan kembali tentang Faza. Apakah ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatianku? Apakah ada rahasia yang ia simpan dan mungkin bisa menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran ini? Aku kembali ke ruang kerja Faza, tempat di mana kenangan tentangnya masih terasa begitu kuat. Aku memeriksa setiap sudut ruangan, setiap barang miliknya, berharap menemukan petunjuk. Di dalam sebuah kotak penyimpanan di bawah meja kerjanya, aku menemukan beberapa dokumen lama terkait proyek-proyek arsitektur Faza. Di antara dokumen-dokumen itu, terselip sebuah amplop berwarna krem yang terlihat berbeda. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang ditulis tangan, bukan oleh Faza, melainkan oleh seorang wanita bernama Maya. Isi surat-surat itu mengungkapkan hubungan yang sangat dekat dan intim antara Maya dan Faza. Mereka saling mencintai dan merencanakan masa depan bersama. Surat-surat itu berasal dari beberapa tahun sebelum aku dan Faza bertemu. Hatiku terasa seperti diremas.
Jadi, sebelum aku, ada wanita lain yang sangat dicintai Faza. Mengapa Faza tidak pernah menceritakan tentang Maya padaku? Apakah hubungan mereka berakhir dengan baik? Atau ada luka yang masih membekas? Di surat terakhir yang bertanggal beberapa bulan sebelum aku bertemu Faza, Maya menulis tentang perpisahan mereka. Ia mengatakan bahwa ia harus pergi karena alasan keluarga yang mendesak dan tidak bisa dihindari. Ia berjanji akan kembali suatu hari nanti. Aku merasa bingung dan terluka. Aku mencintai Faza dengan sepenuh hati, dan selama 5 tahun pernikahan kami, aku percaya bahwa cintaku terbalas. Namun, surat-surat ini mengungkapkan sisi lain dari masa lalunya yang tidak pernah kuketahui. Namun, di akhir surat terakhir Maya, ada sebuah kalimat yang menarik perhatianku. Maya menulis tentang sebuah janji antara dirinya dan Faza, sebuah janji yang terkait dengan masa depan dan sebuah keamanan yang Faza persiapkan untuknya. Ia menyebutkan sebuah nama pengacara, Bapak Wijaya. Nama itu terasa familiar. Aku ingat Faza pernah menyebut nama Bapak Wijaya sebagai pengacara yang membantu dalam urusan bisnisnya beberapa tahun yang lalu. Apakah janjinya pada Maya ada hubungannya dengan harta Faza? Aku segera mencari informasi tentang Bapak Wijaya. Setelah menemukan kontaknya, aku menghubunginya dan membuat janji pertemuan. Aku menceritakan situasiku dan menunjukkan surat-surat dari Maya. Bapak Wijaya mendengarkan ceritaku dengan seksama. Ketika melihat nama Maya, ekspresinya berubah sedikit terkejut. "Ya, saya ingat Maya," katanya. "Faza memang pernah menjadi klien saya beberapa tahun yang lalu. Ia membuat sebuah perjanjian khusus terkait dengan masa depannya dan Maya." "Perjanjian seperti apa, Bapak?" tanyaku penasaran. Bapak Wijaya menjelaskan bahwa Faza membuat sebuah perjanjian notaris yang isinya mengatur tentang pembagian sebagian hartanya kepada Maya jika suatu saat mereka kembali bersama, atau jika Faza meninggal dunia sebelum mereka kembali bersama. Perjanjian itu dibuat beberapa tahun sebelum Faza menikah denganku dan masih berlaku hingga saat ini. Aku terkejut mendengar pengakuan Bapak Wijaya. Jadi, Faza telah membuat perjanjian warisan lain selain surat wasiat yang kutemukan. Dan perjanjian ini ditujukan untuk mantan kekasihnya. Apakah perjanjian ini lebih kuat dari surat wasiat yang baru dibuat Faza? Tanyaku cemas. Itu tergantung pada isi dan tanggal pembuatan kedua dokumen tersebut, jelas Bapak Wijaya. Biasanya, surat wasiat yang dibuat terakhir akan membatalkan surat wasiat atau perjanjian warisan sebelumnya, kecuali jika ada klausul khusus yang menyatakan sebaliknya. Informasi dari Bapak Wijaya semakin memperumit situasi. Sekarang, ada kemungkinan bahwa Ibu Ratih mengetahui tentang perjanjian ini dan mungkin saja itu menjadi alasan mengapa ia begitu ingin surat wasiat yang kutemukan dibatalkan. Ia mungkin berharap, jika surat wasiat itu tidak sah, maka harta Faza akan jatuh ke tangannya sebagai ahli waris tunggal berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa harus berbagi dengan Maya. Aku merasa semakin terjebak dalam labirin rahasia Faza dan intrik keluarga yang rumit ini. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian dengan Maya dan memastikan keabsahan surat wasiat yang Faza tinggalkan untukku. Pengembangan konflik ini semakin dalam, dan aku harus menggali lebih dalam rahasia Faza untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Dengan informasi dari Bapak Wijaya, aku merasa ada titik terang sekaligus beban baru. Aku harus mencari tahu keberadaan Maya dan isi lengkap perjanjiannya dengan Faza. Ini bisa menjadi kunci untuk memahami mengapa Ibu Ratih begitu gigih ingin membatalkan surat wasiatku. Bapak Wijaya bersedia membantuku mencari informasi tentang Maya. Ia memiliki beberapa kontak lama dan berjanji akan menghubungiku jika ada perkembangan. Sementara itu, aku mencoba mengingat apakah Faza pernah secara tidak sengaja menyebutkan tentang perjanjian itu atau tentang Maya di masa lalu. Namun, ingatanku kosong. Faza adalah sosok yang tertutup tentang masa lalunya sebelum bertemu denganku. Beberapa hari kemudian, Bapak Wijaya menghubungiku dengan kabar yang cukup mengejutkan. Ia berhasil menemukan Maya. Ternyata, setelah berpisah dengan Faza,
Maya pindah ke luar negeri untuk mengikuti keluarganya. Namun, ia kembali ke Indonesia beberapa bulan yang lalu dan tinggal di Jakarta. Bapak Wijaya juga berhasil mendapatkan salinan perjanjian antara Faza dan Maya. Dengan perasaan campur aduk, aku bertemu kembali dengan Bapak Wijaya. Ia menunjukkan salinan perjanjian itu padaku. Isinya memang mengatur tentang pembagian harta Faza jika mereka tidak bersama lagi saat Faza meninggal. Sebagian besar aset Faza akan jatuh ke tangan Maya, dengan pertimbangan bahwa mereka pernah memiliki rencana masa depan yang serius. Namun, ada klausul penting di bagian akhir perjanjian itu. Klausul itu menyatakan bahwa perjanjian ini akan dianggap batal dan tidak berlaku jika Faza menikah dengan wanita lain dan membuat surat wasiat baru yang menunjuk istrinya sebagai ahli waris utama. Membaca klausul itu membuatku merasa lega sekaligus semakin bingung. Jika perjanjian dengan Maya sudah batal karena pernikahan kami dan surat wasiat yang Faza buat untukku, mengapa Ibu Ratih masih begitu berusaha untuk membatalkannya? Apakah ada hal lain yang tidak ku ketahui? Aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Maya. Aku merasa perlu berbicara dengannya secara langsung, menjelaskan situasiku, dan mencari tahu apakah ia mengetahui tentang surat wasiat Faza yang baru. Dengan alamat yang diberikan Bapak Wijaya, aku tiba di sebuah apartemen sederhana di Jakarta. Maya membukakan pintu. Ia adalah wanita parubaya dengan tatapan mata yang lembut namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Setelah mempersilakanku masuk, kami duduk dan aku menceritakan semuanya. Mulai dari pernikahanku dengan Faza, kepergiannya yang mendadak, perlakuan Ibu Ratih, penemuan surat wasiat, hingga perjanjiannya dengan Maya yang baru ku ketahui. Maya mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Air mata sesekali terlihat di sudut matanya saat aku bercerita tentang Faza. Saya tidak tahu tentang surat wasiat yang Faza buat untukmu, kata Maya dengan suara pelan setelah aku selesai bercerita. Setelah kami berpisah, kami memang tidak pernah berkomunikasi lagi secara intens. Saya hanya mendengar kabar tentang pernikahannya dari teman-teman lama. Apakah Anda masih memiliki hak atas harta Faza berdasarkan perjanjian ini? Tanyaku hati-hati. Maya menggelengkan kepalanya. Bapak Wijaya sudah menjelaskan klausulnya kepada saya. Saya mengerti bahwa perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi setelah Faza menikah dan membuat surat wasiat baru. Jawaban Maya membuatku sedikit tenang. Setidaknya, aku tidak perlu berurusan dengan klaim warisan dari pihak lain. Namun, pertanyaan tentang motif Ibu Ratih masih belum terjawab. Apakah Ibu Ratih pernah menghubungi Anda? Tanyaku penasaran. Maya terdiam sejenak, tampak berpikir. Beberapa minggu setelah saya kembali ke Indonesia, Ibu Ratih pernah menghubungi saya. Ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan surat wasiat Faza dan meminta saya untuk ikut menentangnya. Apa alasan Ibu Ratih? Desaku. Ia hanya mengatakan bahwa Faza seharusnya tidak melupakan jasa-jasanya sebagai ibu dan bahwa saya tidak berhak atas apapun karena saya sudah menjadi masa lalu Faza. Jawab Maya. Pengakuan Maya semakin menguatkan kecurigaanku bahwa Ibu Ratih memang hanya mengincar harta Faza. Ia bahkan berusaha melibatkan mantan kekasih Faza untuk menggagalkan surat wasiat yang sah. Sebelum berpisah, Maya memberikan dukungan kepadaku. Ia mengatakan bahwa Faza pasti sangat mencintaiku hingga membuat surat wasiat tersebut. Ia juga bersedia menjadi saksi jika dibutuhkan untuk menguatkan hubungannya dengan Faza di masa lalu dan kemungkinan adanya tekanan dari Ibu Ratih terkait masalah warisan. Kembali ke rumah, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku telah mendapatkan dukungan dari orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Faza. Namun, pertarungan dengan Ibu Ratih dan kebohongannya masih jauh dari selesai. Pengembangan konflik ini membawaku semakin dekat pada pemahaman tentang karakter Faza dan masa lalunya, namun juga mengungkap sisi gelap dari orang-orang terdekatnya. Klimaks dari pertarungan ini akan segera tiba. Setelah bertemu Maya, aku semakin yakin bahwa Ibu Ratih memiliki motif tersembunyi di balik keinginannya membatalkan surat wasiat Faza. Keserakahan dan rasa tidak terima membuatnya nekat melakukan berbagai cara,
termasuk kemungkinan membahayakan nyawa anaknya sendiri. Dengan dukungan Andre dan informasi dari Maya, aku memutuskan untuk fokus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menjerat Ibu Ratih. Aku kembali memutar otak, mencari celah dalam kebohongannya dan kesaksian palsu Retno. Aku teringat percakapanku dengan Bei Inah tentang vitamin yang diberikan Ibu Ratih kepada Faza. Aku memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Bei Inah, mencoba mendapatkan detail yang lebih spesifik. Bei Inah, apakah Bibi ingat persis kapan Ibu mulai memberikan vitamin itu kepada Den Faza? Tanyaku suatu pagi saat kami sedang sarapan. Bei Inah tampak berpikir sejenak. Sepertinya sekitar 1 atau 2 bulan sebelum Den Faza sakit parah. Non, saya ingat karena botolnya kecil dan cepat habis. Jadi Ibu sering minta tolong saya belikan lagi di toko Bu Retno. Apakah Bibi tahu nama persis vitamin itu? Desaku. Bei Inah menggelengkan kepalanya. Tidak, Non. Botolnya polos warna coklat, tidak ada labelnya. Informasi dari Bei Inah semakin menguatkan kecurigaanku. Vitamin, tanpa label dan diberikan secara rutin sebelum Faza sakit. Ini bukanlah kebetulan. Aku kembali menghubungi Rio, pengacara yang menjadi teman Faza. Aku menceritakan semua perkembangan yang kutemukan, termasuk pengakuan Retno tentang ekstrak tanaman dan kebohongan mereka di kantor polisi. Rio sangat terkejut mendengar ceritaku. Ini sudah masuk ranah pidana. Riana, kita harus melaporkannya ke polisi dengan bukti-bukti yang kita punya. Tapi, Rio, mereka sangat pandai memutarbalikkan fakta. Mereka membuatku terlihat seperti orang yang bersalah. Jawabku ragu. Kita tidak bisa menyerah. Kita punya pengakuan Retno meskipun ia menariknya kembali. Kita punya riwayat kesehatan Faza yang tidak menunjukkan masalah jantung serius. Dan kita punya kesaksianmu tentang vitamin misterius itu. Kita bisa meminta polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memeriksa toko Retno dan mungkin melakukan otopsi ulang pada jenazah Faza jika diperlukan, kata Rio dengan tegas. Dengan saran Rio, aku mengumpulkan semua bukti yang kupunya, fotokopi surat wasiat, catatan Faza tentang gejala sakitnya dan permintaannya mengubah surat wasiat oleh Ibu Ratih, informasi tentang vitamin dari Bei Inah, dan kesediaan Maya menjadi saksi tentang karakter Ibu Ratih yang manipulatif terkait warisan. Bersama Andre, aku dan Rio mendatangi kantor polisi. Kali ini, kami membawa semua bukti yang kami kumpulkan dan menceritakan kronologi kejadian dengan lebih rinci. Rio, sebagai seorang pengacara, menyampaikan argumen hukum dengan jelas dan meminta polisi untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Awalnya, polisi terlihat ragu. Namun setelah melihat bukti-bukti yang kami ajukan dan mendengar penjelasan Rio, mereka akhirnya bersedia membuka kembali kasus ini. Mereka berjanji akan memanggil Retno dan Ibu Ratih untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan melakukan penyelidikan di toko sumber sehat alami. Beberapa hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aku terus berdoa agar kebenaran segera terungkap. Akhirnya, polisi menghubungiku. Mereka mengatakan telah menemukan sesuatu yang mencurigakan di toko Retno. Setelah melakukan penggeledahan, mereka menemukan botol-botol kecil tanpa label berisi cairan yang setelah diuji di laboratorium ternyata mengandung senyawa yang dapat memicu masalah pernapasan dan jantung jika dikonsumsi dalam dosis tertentu atau oleh orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Senyawa itu sesuai dengan deskripsi ekstrak tanaman yang disebutkan Retno. Polisi juga menemukan catatan penjualan mencurigakan atas nama Ibu Ratih di buku penjualan Retno, yang menunjukkan pembelian rutin, suplemen, tersebut dalam jumlah yang tidak wajar. Dengan bukti-bukti yang memberatkan ini, polisi kembali memanggil Ibu Ratih dan Retno. Kali ini, mereka tidak bisa lagi mengelak. Retno, yang merasa bersalah dan takut, akhirnya mengakui semua perbuatannya dan membenarkan pengakuannya sebelumnya tentang permintaan Ibu Ratih dan ekstrak tanaman tersebut. Ibu Ratih pun akhirnya tidak bisa berkutik di hadapan bukti-bukti yang ada. Ia mengakui telah memberikan ekstrak tanaman itu kepada Faza dengan harapan ia merasa tidak enak badan dan mengubah surat wasiatnya. Namun,
Ia tetap bersikeras tidak berniat membunuh putranya. Namun, polisi tidak begitu saja percaya. Mereka menduga ada unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang menyebabkan kematian Faza. Dengan bukti-bukti yang cukup kuat, Ibu Ratih dan Retno akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Klimaks dari perjuanganku akhirnya tercapai. Kebenaran mulai terungkap, dan keadilan untuk Faza tampak semakin dekat. Setelah penahanan Ibu Ratih dan Retno, proses hukum berjalan cukup panjang dan melelahkan. Persidangan demi persidangan kulalui dengan hati yang berat. Di satu sisi, aku lega karena kebenaran mulai terungkap. Di sisi lain, aku tidak pernah menyangka orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku bisa melakukan tindakan sekeji itu. Di ruang sidang, Ibu Ratih terus menyangkal niatnya untuk membunuh Faza. Ia bersikeras bahwa ia hanya ingin membuat putranya tidak enak badan agar mempertimbangkan kembali surat wasiatnya. Air mata seringkali membasahi pipinya saat ia berbicara tentang rasa kehilangan dan penyesalannya. Namun, jaksa penuntut umum dengan gigih menghadirkan bukti-bukti yang memberatkan. Kesaksian Retno yang mengakui perbuatannya dan permintaan Ibu Ratih, catatan penjualan, ekstrak tanaman yang mencurigakan, dan hasil laboratorium yang menunjukkan potensi bahaya senyawa dalam vitamin, itu menjadi poin-poin penting. Rio, sebagai pengacaraku, juga bekerja keras untuk memperkuat argumen bahwa tindakan Ibu Ratih, meskipun tanpa niat membunuh secara langsung, telah menyebabkan kematian Faza. Ia menekankan tentang kelalaian dan ketidakpedulian Ibu Ratih terhadap kesehatan putranya demi mencapai tujuannya. Andre dan Maya juga memberikan kesaksian yang memberatkan karakter Ibu Ratih terkait masalah warisan. Andre menceritakan tentang percakapan Faza yang merasa tertekan oleh ibunya soal surat wasiat. Sementara Maya mengungkapkan percakapannya dengan Ibu Ratih yang berusaha mempengaruhinya untuk menentang surat wasiat Faza. Selama persidangan, Pak Herman berusaha keras membela Ibu Ratih, meragukan keabsahan surat wasiatku dan menuduhku memiliki motif untuk menjebak kliennya. Namun, bukti-bukti yang kuat dan kesaksian yang konsisten dari para saksi perlahan melemahkan pertahanannya. Puncak dari persidangan adalah ketika hasil otopsi ulang Faza dibacakan. Meskipun tidak secara langsung menyimpulkan bahwa ekstrak tanaman adalah penyebab tunggal kematian Faza, hasil otopsi menunjukkan adanya iritasi pada saluran pernapasan dan peningkatan tekanan darah yang signifikan beberapa saat sebelum kematiannya. Hal ini sesuai dengan efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh senyawa dalam vitamin tersebut, terutama jika dikonsumsi dalam dosis yang lebih tinggi atau oleh orang dengan kondisi tertentu. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan melihat semua bukti, hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Ibu Ratih dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kelalaian dan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Retno juga dinyatakan bersalah karena turut serta membantu dan menyembunyikan perbuatan tersebut dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Air mataku akhirnya jatuh saat mendengar vonis itu. Bukan air mata kemenangan, melainkan air mata keadilan yang akhirnya ditegakkan untuk Faza. Aku tidak pernah menginginkan ibunya mendekam di penjara. Namun perbuatannya telah menyebabkan begitu banyak kesakitan dan kehilangan. Setelah persidangan selesai, aku berterima kasih kepada Rio dan Andre atas bantuan dan dukungan mereka selama ini. Aku juga berbicara dengan Maya, yang turut merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Meskipun keadilan telah ditegakkan, luka di hatiku karena kehilangan Faza akan tetap membekas. Namun, aku bisa sedikit tenang karena tahu bahwa aku telah memperjuangkan haknya dan mengungkap kejahatan yang telah merenggutnya. Resolusi dari konflik ini memang membawa keadilan, namun juga meninggalkan kesedihan yang mendalam. Setelah vonis dijatuhkan, kehidupan terasa sedikit lebih tenang, meskipun kehampaan tanpa Faza masih sangat terasa. Rumah ini, yang dulunya penuh dengan tawa dan rencana masa depan kami, kini terasa sunyi. Namun, aku tidak lagi merasa terancam atau terasingkan. Rumah ini adalah hakku, warisan dari cinta Faza untukku. Aku mulai perlahan menata kembali kehidupanku. Pekerjaanku di toko buku memberikan sedikit kesibukan dan interaksi dengan dunia luar.
Andre terus memberikan dukungan dan praktis, membantu mengurus beberapa hal terkait warisan dan proses hukum yang masih berjalan. Maya juga beberapa kali menghubungiku, menawarkan persahabatan dan berbagi kenangan tentang Faza di masa lalu. Meskipun kami memiliki latar belakang yang berbeda dalam hidup Faza, kami berdua memiliki satu kesamaan, mencintai Faza dan merindukannya. Aku memutuskan untuk tidak menjual rumah ini. Ini adalah tempat di mana kenangan tentang Faza masih begitu kuat. Aku ingin menjaganya, merawatnya, sebagai bentuk penghormatanku padanya. Aku mulai mendekorasi ulang beberapa sudut rumah, menambahkan sentuhan pribadiku namun tetap mempertahankan elemen-elemen yang mengingatkanku pada Faza. Proses hukum terkait warisan berjalan lancar setelah keabsahan surat wasiat Faza diakui pengadilan. Aku menjadi ahli waris tunggal sesuai dengan keinginannya. Aku berusaha mengelola warisan ini dengan bijak, sesuai dengan nilai-nilai yang Faza pegang. Sesekali, aku menjenguk Ibu Ratih di penjara. Pertemuan itu selalu diwarnai dengan kesedihan dan penyesalan. Ia terlihat semakin kurus dan rapuh. Ia sering menangis dan meminta maaf atas perbuatannya. Aku berusaha untuk memaafkannya, meskipun luka di hatiku masih belum sepenuhnya sembuh. Aku mengerti bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sebagai manusia, aku tidak bisa sepenuhnya menutup hatiku pada seorang ibu yang kehilangan segalanya. Waktu terus berjalan. Kenangan tentang Faza tidak pernah pudar. Namun rasa sakitnya perlahan mulai mereda. Aku belajar untuk menerima kepergiannya dan melanjutkan hidup, membawa cintanya bersamaku. Aku mulai membuka diri untuk kemungkinan baru, meskipun Faza akan selalu menjadi bagian penting dalam hatiku. Aku mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu yayasan yang bergerak di bidang kesehatan jantung. Aku ingin menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah kejadian seperti yang menimpa Faza terjadi pada orang lain. Ini adalah caraku untuk mengenang Faza dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kehidupan tidak akan pernah sama tanpa Faza. Namun, aku belajar untuk menjadi lebih kuat dan mandiri. Aku belajar untuk menghargai setiap momen dan mencintai dengan sepenuh hati. Pengalaman pahit ini telah mengajarkanku tentang kebaikan dan kejahatan, tentang cinta dan kehilangan, dan tentang pentingnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Antiklimaks dari konflik ini membawaku pada fase pemulihan dan penemuan diri. Aku akan terus melangkah maju, membawa kenangan indah tentang Faza dan pelajaran berharga dari masa lalu. Beberapa tahun berlalu sejak kepergian Faza dan persidangan yang penuh gejolak itu. Kehidupan telah menemukan ritmenya yang baru. Rumah yang dulunya sunyi kini terasa lebih hangat, bukan karena kehadiran sosok pengganti Faza, namun karena kedamaian yang kurasakan dalam hati. Aku masih bekerja di toko buku, dikelilingi oleh kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang, aku menemukan karakter atau alur cerita yang mengingatkanku pada Faza, dan senyum tipis akan terukir di bibirku. Kenangan tentangnya tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi bagian indah dari perjalanan hidupku. Hubunganku dengan Andre semakin dekat, tumbuh dari persahabatan yang tulus menjadi cinta yang dewasa dan penuh pengertian. Ia adalah sosok yang sabar dan selalu ada untukku, tanpa pernah berusaha menggantikan posisi Faza di hatiku. Ia menerima masa laluku dan menghargai kenangan tentang Faza. Bersamanya, aku belajar untuk membuka hati kembali dan merajut mimpi-mimpi baru. Aku masih menjenguk Ibu Ratih secara berkala di penjara. Waktunya hukuman terus berjalan, dan ia terlihat semakin menyesali perbuatannya. Ia seringkali menitipkan salam dan terima kasih kepada Andre dan Maya atas dukungan mereka padaku. Meskipun sulit, aku berusaha untuk memaafkannya sepenuhnya. Memendam amarah hanya akan membebani diriku sendiri. Maya menjadi sahabat dekatku. Kami sering bertemu, berbagi cerita, dan mengenang Faza dengan cara yang berbeda namun saling melengkapi. Ia menikah lagi beberapa waktu lalu dan menemukan kebahagiaannya. Kami berdua sepakat bahwa Faza akan selalu menjadi bagian dari masa lalu kami. Namun kami berhak untuk melanjutkan hidup dan mencari kebahagiaan yang baru. Yayasan Kesehatan Jantung yang kubantu semakin berkembang.
Aku menemukan dalam berbagi pengalaman dan membantu orang lain yang mengalami kehilangan serupa. Ini adalah caraku untuk menghormati Faza dan memberikan warisan kebaikan atas namanya. Suatu sore, saat aku dan Andre sedang menikmati senja di teras rumah, Andre menggenggam tanganku. "Riana," katanya lembut, "maukah kau membangun babak baru bersamaku? Bukan untuk melupakan Faza, tapi untuk menciptakan kenangan indah yang baru." Air mata haru menggenang di mataku. Aku menatap Andre, melihat ketulusan dan cinta di matanya. Aku tahu, Faza pasti akan bahagia melihatku menemukan kebahagiaan lagi. "Ya, Andre," jawabku dengan senyum tulus. "Aku mau." Kehidupan memang penuh dengan kejutan dan kehilangan. Namun, di tengah kegelapan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk menemukan kembali kebahagiaan. Aku telah melalui badai yang hebat, namun aku berhasil melewatinya dengan kekuatan dan ketegaran. Aku akan terus melangkah maju, membawa cinta Faza di hatiku dan membuka diri untuk babak baru kehidupanku bersama Andre. Penutup dari kisah ini adalah tentang penerimaan, pemulihan, dan keberanian untuk mencintai lagi.